Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Haleluya. Mari berikan pujian kepada Yesus, Allah yang memulihkan, Allah yang menguatkan, Allah yang menyembuhkan kita. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini hadir dan bersungguh menyembah memuliakan Engkau. Kami bersyukur kami belajar bagaimana menguduskan nama Tuhan di dalam doa kami. Menguduskan di dalam hidup kami. Sewaktu hidup dan pengajaran dan keyakinan kami selaras dengan firman-Mu. Hari ini Bapa, hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dengan firman yang diberitakan, Kristus yang nyata. Dan aku berdoa Roh Kudus, Engkau menyatakan kebenaran ini di dalam hati dan pikiran kami. Mengubah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, selamat datang kepada jemaat semua. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita tentang berdoa. Kita sudah belajar bagaimana berdoa itu juga adalah penyembahan kita. Doamu adalah penyembahanmu. Kita belajar bagaimana menguduskan nama Tuhan. Bagaimana kita memulai doa kita dengan memuliakan Tuhan dan mengakhiri doa kita juga dengan memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melihat menyambung dengan sesuatu yang penting sekali. Karena pada waktu pertemuan doa minggu ini, Pak Parlin sharing, saya nggak janjian sama Pak Parlin. Saya minta Pak Parlin untuk share kepada kita di pertemuan doa hari Rabu kemarin. Dan beliau berkhotbah, wah luar biasa. Sebenarnya kalau kita tambah waktu lagi kayaknya, wah rubuh seorang banyak yang rubuh saudara ya, haleluya. Beliau mengatakan begini, kita ini kebanyakan bukan orang baru dalam Tuhan. Siapa di sini yang sudah lebih dari 5 tahun terima Yesus? Nah harusnya kita ini bukan lagi kanak-kanak. Harusnya kita ini adalah orang yang orang datang lalu kita yang mendoakan dan bukan yang didoakan terus menerus. Kita tahu bagaimana berdiri untuk menghadapi persoalan kita. Tetapi kalau kita sedang memerlukan pertolongan, kita juga akan datang kepada orang yang tepat. Dan kemudian saya mengatakan bahwa Parlin, kamu tahu nggak bahwa Sabtu besok ini saya akan siapkan firman dengan judul ini, topanglah yang lemah dalam doamu. Bagaimana kita menjadi orang yang dewasa di dalam doa kita. Dewasa dalam doa bukan bicara tentang kata-kata yang sangat rohani, bukan. Bukan itu tanda orang dewasa dalam doa. Dewasa dalam doa itu adalah orang yang bisa menyalurkan kasih karunia Tuhan, menyalurkan anugerah Allah di dalam doanya kepada orang yang memerlukannya. Mari kita lihat pada hari ini teks kita dari Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 18. Boleh kita baca bersama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan
dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita tahu bahwa Rasul Yakobus menulis ini kepada jemaat. Dan dia menulis ini di tengah-tengah jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Karena di pasal pertama dimulai dengan anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam ujian-ujian imanmu. Kepada keadaan-keadaan sulit. Kepada kondisi di mana kamu mungkin tertekan secara mental. Di mana kamu mungkin capek dan hampir pada titik depresi. Sehingga kamu menjadi lemah. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Karena kalau kamu bisa bertahan, kamu akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Karena salah satu mahkota yang akan Tuhan siapkan kepada kita adalah mahkota melewati kesulitan, aniaya, kesengsaraan. Lalu kemudian di pasal yang kelima ini dia bicara tentang doa. Terutama dalam konteks jemaat. Seperti apa harusnya kamu berdoa? Dan apa yang harus kamu kerjakan kalau kamu sedang mengalami masalah? Doa adalah pilihan pertama. Amin. Bukan langkah terakhir. Bukan kalau udah mentok baru doa. Kalau udah di ranjang kematian baru oh Tuhan, baru panggil penatua. Bukan. Mari kita melihat bagaimana doa dan penghiburan, doa dan pemulihan, doa dan kuasa, doa dan ketekunan. Lalu ditutup dengan satu ilustrasi yang luar biasa dari seorang manusia. Namanya Elia. Apa yang dia lakukan itu bisa kita kerjakan juga dan kita mendapatkan buahnya. Apa yang pertama dikatakan? Yaitu doa dan penghiburan. Prayer and comfort. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, saya garis bawahi kata menderita. Dia katakan seharusnya, dalam bahasa terjemahannya, baiklah ia. Tetapi sebenarnya kamu harus berdoa. Jadi kalau kita sedang menderita, dan ini penderitaan ini adalah penderitaan mental. Ini bukan penderitaan fisik, ini penderitaan mental. Karena kata yang dipilih oleh Yakobus adalah kata dalam bahasa Yunani yang artinya orang yang sedang mengalami tekanan mental. Apakah karena dia sedang ada di dalam kasus hukum, bolak-balik dipanggil di pengadilan atau diinvestigasi, atau mungkin kasus di mana dia sedang dikucilkan, atau dia sedang mengalami dakwaan palsu, atau mungkin dia sedang dipecat dari pekerjaannya. Karena pada waktu itu aniaya itu macam-macam bentuknya. Tetapi ini semua bersifat mental. Dikatakan pada waktu kamu sedang menderita, harusnya kamu berdoa. Itu adalah langkah pertama, bukan langkah terakhir. Kalau ada seorang yang bergembira, sebuah kontras. Tapi di sini bergembira bukan hore, gue dapat lotre, bukan. Yaitu orang yang mengalami Tuhan dengan cara yang diinginkan dari sudut pandang manusia. Mengalami Tuhan, ini satu kunci penting di dalam pertumbuhan rohani seorang percaya. Mengalami Yesus. Dalam satu pertemuan pemuritan 2 minggu yang lalu, kami mendapatkan satu kata penting ini. Experience Jesus. Ketika kita mengalami Yesus, dan kemudian ini yang kita ceritakan kepada orang. Dan itu tidak mungkin bisa disangkal. Orang bisa tidak terima kebaikan kita. Bisa. Orang bisa tidak terima pengajaran kita. Bisa. Tapi orang tidak bisa menolak dan menyangkal apa yang terjadi pada kita. Real. Bukan hoax. Bukan fabrikasi. Bukan dibuat-buat. Real. Dia pernah mengalami itu. Aku pernah mengalami Yesus. Dan itulah yang akan kita sampaikan. Mengalami kebaikan Tuhan dengan cara yang diinginkan oleh manusia. Nah itu kan misalnya apa yang diinginkan oleh manusia? Oh dia dipromosikan. Oh dia menjadi orang yang naik pangkat. Oh dia dikenal orang. Oh dia mendapatkan warisan banyak. Itu sudut pandang manusia untuk orang punya alasan bergembira. Salah nggak kita mendapat semua itu? Tidak salah.
Tetapi ingat bahwa alasannya kita mengalami itu kita perhitungkan sebagai kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan. Dan dikatakan kalau kamu mengalami itu, harusnya kamu memuji Tuhan. Harusnya kamu mengagungkan Tuhan. Doa itu adalah bentuk penyembahan. Berarti sebenarnya sama. Kalau kamu menderita tekanan mental, kamu harus berdoa. Tapi kalau kamu sedang bergembira, kamu pun perlu berdoa. Berdoa dengan menyanyikan pujianmu. Berdoa dengan bersyukur kepada Allah apa yang kamu dapatkan. Sebagai orang dewasa dalam Tuhan, lihat orang-orang yang sedang mengalami tekanan mental. Di kantormu, di teman bisnismu, tetanggamu, kampusmu. Lihat mereka. Kemudian bilang, bisa nggak aku berdoa buat kamu? Boleh nggak saya berdoa buat kamu? Tawarkan saudara. Itu tanda kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam doa kita. Tawarkan doa saudara. Gak lama kok, setengah menit. Tetapi kepada orang yang mengalami tekanan mental, mungkin dia tidak punya jalan kemana ya. Tetapi kalau orang Kristen ngerti, kalau saudara sedang mengalami tekanan mental, jangan sendirian. Jangan coba-coba menopang itu sendirian. Ada waktu di mana kita mungkin tidak bisa bertemu banyak orang. Atau ada penderitaan-penderitaan tertentu. Di mana kalau kita ngomong sama orang pun orang tuh gak ngerti. Tetapi bukan berarti kita harus terus kemudian diem-diem aja. Jangan ya. Jangan ya dek. Jangan deh ya. Jangan. Bahaya itu sekali. Bahaya sekali. Kalau kamu merasa kamu bisa kuat. Kalau kita sedang mengalami depresi mental, karena sekarang ini masalah mental ini, mental health ini adalah masalah besar di gereja. 250 orang per bulan drop out dari pelayanan. Karena masalah mental. Ada kejatuhan moral juga. Dan survei di beberapa region itu tergantung daripada kondisi sosial, politik, ekonominya. Tetapi hampir kira-kira 30% banyak mengalami drop out. Artinya ini sesuatu yang serius. Mental health itu perlu penopangan. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu tersedia kepada kita. Amin. Ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Kata sakit di sini tidak kepada kata fisik. Tapi lebih kepada mental sickness. Sekali lagi. Rasul Yakobus ini udah lama bisa memprediksi bahwa ini akan menjadi one of the problem di dalam dunia. Di dalam rumah Tuhan. Kalau kamu punya masalah psikologis. Nah kali ini dia bilang dia tidak suruh berdoa. Apa dikatakan? Kamu harus panggil penatua jemaat. Saudara perhatikan. Nggak bisa lagi kamu cuma berdoa sendirian. Panggil orang yang lebih kuat secara rohani, itu maksudnya. Pemimpin yang Tuhan berikan otoritas. Pemimpin yang Tuhan berikan anugerah. Panggil mereka. Dan pada waktu itu ini sebuah kebiasaan umum juga kepada bangsa atau orang-orang Yahudi yang ada di sinagog. Kalau mereka sakit gitu misalnya ya. Itu biasanya mereka panggil penatua dari sinagoga itu. Ya, baik rabinya mungkin atau pemimpin-pemimpin di dalam sinagoga itu. Dan di sini dikatakan hal yang sama. Tetapi dia nggak bilang bahwa panggillah penatua sinagoga. Enggak. Dia katakan kamu harus memanggil penatua gereja, eklesia. Penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Salah satu cara orang pergi ke dokter lalu melakukan treatment medication adalah diolesin minyak, di rubbing with oils. Tetapi kata yang dipakai oleh Rasul Yakobus untuk rubbing itu bukanlah rubbing for the medication. Tetapi rubbing dari dia pakai kata krio, yaitu seorang yang mengolesi minyak dan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi berarti ini lebih kepada pengurapan. Pengurapan.
Jadi minyak untuk pengurapan. If you have problems in your life, in your marriage, you have problems, your pressure in your marriage, call them up. Panggil mereka. You need restoration di dalam hidup kamu. You need restoration di dalam jiwa kamu. Kamu tidak bisa sendirian. You need to call the authority, otoritas. Supaya mereka berdoa buat kamu di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan kamu. Berarti apakah kuasa itu ada pada penatua, Pak? Bukan. Douglas J. Moe, seorang Bible scholar, mengatakan begini, kuasa untuk kesembuhan telah diberikan Allah di dalam doa, bukan pada manusia, dalam hal ini penatua. Tetapi di dalam doanya. Itu sebabnya saudara tidak perlu harus jadi penatua untuk saudara berdoa kepada orang yang lemah. Amin. Saudara, bila saudara adalah seorang pemimpin, baik itu pemimpin kelompok kecil, pemimpin pelayanan, saudara punya otoritas yang Tuhan berikan dengan doa saudara kepada orang yang ada di bawah saudara. Yang saudara dipercayakan Tuhan untuk saudara gembalakan, saudara perhatikan. Bila saudara lead usher, maka saudara punya orang-orang di bawah yang ketika mereka sakit, ketika mereka lemah, ketika mereka have a mental problems, pressure, gembalakan mereka, doakanlah mereka. Jangan tunggu udah mau mati, udah mau split dalam pernikahan, baru panggil pendeta. No, don't do that. Saudara, ketika engkau mengalami tekanan, dan engkau tahu, aduh, I need more people to come. Then ask them to pray. Belajar untuk memahami keadaan saudara, tahu mengukur kemampuan saudara. Bila saudara tahu, aduh, kayaknya ini udah berat nih. Kayaknya aku nggak bisa lakukan sendirian ini. Dan panggil orang yang lebih dewasa rohaninya. Amin. Again, don't try to fight alone. Panggil para pemimpin. Dan dikatakan bahwa ketika mereka mengolesi minyak di dalam nama Tuhan. Artinya, saudara beriman, datanglah dengan otoritas yang Tuhan telah berikan kepadamu di dalam nama Yesus. Dan doakan mereka yang sedang mengalami tekanan itu. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Amin. Lalu di ayat 15, dia bilang begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Wow, it's a prayer of faith. Doa yang lahir dari iman. Dan doa ini menyelamatkan. Artinya bahwa Tuhan akan datang melawat orang ini. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan membangunkan dia dari tempat tidurnya. Dari perenungan ini saya mendapatkan sebuah pernyataan ini, saudara. Ketika seseorang yang menyandarkan imannya kepada Allah berdoa, maka Allah meresponnya dengan menyembuhkan orang sakit itu. Jalan keluarnya sederhana. Saudara menyandarkan imanmu hanya kepada Allah di dalam doamu, maka respon Allah cuma satu, sembuhkan. Sembuhkan, tidak ada yang lain. Itu sebabnya apa sih susahnya kita mendoakan orang? Tanggung jawab menyembuhkannya bukan pada kita kok. Tanggung jawab menyembuhkannya bukan pada kita, pada Tuhan. Karena itu yang dikatakan, Tuhan akan membangunkan dia. Tuhan akan menyelamatkan dia. Tuhan yang akan membuat dia bangkit dari tempat tidurnya yang sakit itu. It's not your business untuk menyembuhkan dia. Kita bukan penyembuhnya. Yesus penyembuhnya. Amin. Tapi saudara harus perlu berdoa terus. When nobody will understand your struggle. Tidak ada orang yang bisa paham pergumulan hidupmu. Tetapi Tuhan tahu. Dan kamu cuma perlu datang sama dia. Dan respon Tuhan adalah apa? Dia akan menyembuhkan. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Dia datang dengan iman. Ingat, kata iman itu apa artinya? Iman itu artinya ini.
Ini kata iman. I put all my weight kepada hal ini. Pistis. Menyandarkan seluruh beban saya kepada apa yang ada di belakang saya ini. Yang saya tahu lebih kuat daripada hidup saya. Itu iman. Saya nggak perlu nanya-nanya, lihat-lihat dulu, kuat nggak ya? Baru saya sandarkan. Enggak. Bapak Ibu ada nggak di sini yang tadi nanya-nanya kursinya kuat apa enggak? Ada nggak? Duduk aja tuh. Mau bobot saudara mungkin di atas 75 kilo, 100 kilo, duduk aja. Tenang-tenang aja. Tapi coba saudara kalau kursinya kursi basuh. Saudara bobotnya 100 kilo. Saudara mungkin bilang, gua enggak deh, enggak. Atau saudara kan lihat ya, jadi mekar aja nanti itu kursi basuhnya. Enggak mungkin saudara beriman kepada kursi basuh itu. Ketika engkau berdoa, engkau tidak mempertanyakan Tuhan sanggup apa enggak. Karena jawabannya pasti sanggup. Yang kedua pertanyaan saya adalah, Tuhan mau apa enggak? Jawabannya, mau. Dia ingin menyembuhkan kita, bahkan dia telah menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Bukan dia cuma mau lagi, dia sangat mau, bahkan dia telah membuktikan, aku telah menyembuhkan kamu. Now it's time for you to believe. Dan menerima kesembuhan itu, menerima pemulihan itu. Doa dan penghiburan, doa dan pemulihan, restorasi. Yang ketiga, doa dan kuasa rohani. Prayer and spiritual power, ayat 16. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. The prayer of the righteous availeth much. Tetapi doa itu dilakukan oleh orang benar, orang yang posisinya benar dengan Tuhan, yang memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Bukan orang yang beragama, no. Orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Saudara tidak mungkin berani menyandarkan diri saudara kepada karya Kristus di kayu salib kalau saudara tidak dilahirkan kembali. Tidak mungkin. Sehebat-hebatnya engkau bisa berasionalisasi dengan logikamu tentang Tuhan, tidak akan bisa. Saya sudah buktikan itu 19 tahun lamanya. Sampai saya mengatakan, ini mesti tunduk dulu sama iman kepada janji Tuhan. Baru saya bisa bersandar sepenuhnya dan mengatakan, aku menyandarkan diriku kepada janji Tuhan ini. Doa orang yang menyandarkan imannya kepada Kristus itu sangat besar kuasanya. Lalu dia berikan sebuah contoh. Ini adalah doa dan ketekunan berarti. Ketekunan, ilustrasi Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama-sama katakan sama seperti saya. Elia itu adalah gambaran Mesias di orang Israel. Elia adalah gambaran pelayanan power ministry daripada Allah. Yang ini the law, doktrin, ajaran, pengajaran. Kata Torah itu katanya kan pengajaran, the teaching. Sementara Elia nggak pernah nulis buku, nggak pernah nulis hukum, dia hanya menjadi pelaku mujizat. The ministry of power. Jadi power ministry, yang ini word ministry. Dua-duanya berkumpul digenapi di dalam Yesus Kristus. Setelah itu tidak ada lagi, hanya Yesus yang muncul. Itu yang terjadi di Gunung Tabor, di Mount of Transfiguration. Itu sebabnya Yesus mendapatkan gambaran dari Musa, tetapi Yesus naik ke sorga seperti Elia naik ke sorga dan tidak mati. Jadi Elia itu manusia biasa. Nanti referensinya di 1 Raja-Raja 17 dan 1 Raja-Raja 18. Saudara baca di rumah lagi. Nanti dia katakan bahwa ketika dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, dia berdoa, tidak akan ada hujan. 3,5 tahun. Tapi saudara lihat hasilnya apa? Nah ini saudara lihat. Perhatikan baik-baik. Even a great prophet fail di dalam depresinya. Siapa yang pernah mengalami mental depression sebagai hamba Tuhan? Elia. Setelah KKR hebat di Gunung Karmel, dia lari
Karena dikejar-kejar sama Isabel. Isabel berniat membunuh dia. Dia lari, bersembunyi. Lalu apa yang dibilang? Aku mau mati aja. Aku bunuh diri aja lah. Bolak-balik dia minta sama Tuhan. Mati aja aku. Ini bukan orang ngomong yang gak tahu dan tidak mengenal Tuhan. Dia kenal sekali Bapa Sorgawi itu. Tapi tetap dia bilang apa? Dia ngalamin depresi. Aku mati aja lah. Sampai nanti Tuhan tidak hadir di tengah-tengah gempa bumi, tidak hadir di tengah-tengah kilat, tapi dia hadir di tengah-tengah angin yang semilir. Dan dia bilang, ngapain kamu di situ? Keluar kamu sekarang. Ayo, makan. 40 hari dia dikasih makan sama malaikat. So restorasi itu bukan cuma masalah mental, tapi fisiknya direstorasi sehingga mentalnya pun menjadi bugar. Dan bilang setelah 40 hari dilayani oleh malaikat, dia bangkit dan dia melanjutkan agenda Allah dalam hidupnya dan menggenapi panggilan Allah dalam hidupnya. Gak apa-apa kalau engkau sedang mengalami depresi mental. Gak apa-apa kalau engkau sedang mengalami plateau di dalam hidupmu. Mungkin lembah kekelaman itu. It's okay. Everybody will have it. Everybody will experience it. Everybody will go through that. Tetapi ingat Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia nggak bilang, ayo tinggal di dalam lembah kekelaman. Though I walk through the valley of death. Dia nggak bilang, I will stay in the valley of death. No. Saudara, diizinkan Tuhan lewat di dalam lembah kekelaman. Tetapi dikatakan aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu, alat proteksi Tuhan, dan tongkatmu, alat tuntunan Tuhan, menyertai aku. God will protect you. Jadi sekalipun engkau mengalami kesulitan, selama engkau berpegang pada kebenaran, Tuhan akan membela saudara. Tetapi dia akan menyediakan tuntunan supaya engkau tidak jalannya nyasar. Nah, saya tutup dengan ini. Bagaimana doa yang menopang orang lemah? Kalau kita berdoa untuk orang lemah, atau kalau saudara melihat orang yang berdoa untuk orang sakit, kadang-kadang kita udah doa bolak-balik tentang sakit kita, atau tentang orang yang sama yang sedang kita doakan. Kadang-kadang kita udah habis akal ya, apalagi sih yang mau didoain, ini lagi doanya. Seperti kaset rusak yang kita putar. Tapi saudara, belajar yang namanya perseverance. Ketekunan di dalam melihat jawaban doa. Coba perhatikan ini. Dia bilang begini. Lalu dia berdoa 3,5 tahun, hujan tidak turun. Kemudian kisahnya ketika semuanya udah kering, lalu Tuhan suruh, sekarang kamu berdoa. Aku akan mencurahkan hujan ini. Dan membuat mereka akan mengalami pemulihan. Lalu ada bujangnya di situ dan Elia berdoa. Jadi saudara perhatikan gini ya, ini Gunung Karmel. Elia sedang berdiri di Gunung Karmel, di belakangnya itu Laut Mediterania. Ya, itu Haifa itu. Jadi kalau Haifa, tepi laut Haifa itu, ya, Karmel itu kan di atasnya. Di bawahnya itu Haifa. Jadi dia berdiri begini. Dia berdiri enggak menghadap laut. Dia berdiri sana, menghadap gunung. Lalu dia doa begini doanya. Doanya begini ya. Dia doa kayak orang hamil, mau melahirkan. Karena orang-orang Yahudi nggak melahirkannya itu tidur. Melahirkannya begini, squatting. Makanya brojol, ceras, cepat. Karena memakai tenaga gravitasi ya. Jadi sama seperti orang mengerah. Dan ini yang Paulus pakai istilahnya. Dia bilang, aku sakit bersalin, hendak melahirkan Kristus di dalam kamu. Itu dia bicara sedang syafaatnya Paulus kepada jemaat. Dia doa gini. Terus dia lihat, gimana? Cuman segempal awan hujan. Jauh. Karena hujan kan datangnya dari laut. Masih segempal. Dia doa lagi. Sampai berapa kali? 7 kali.
Ya terus lagi berdoa. Nah ini yang namanya, saudara harus berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dengan berjaga-jaga itu beda. Alert, waspada, itu selalu dengan alat peperangan. Artinya saudara tidak boleh berjaga-jaga sambil tidur-tiduran. Itu bukan berjaga-jaga namanya. Being alert artinya saudara harus buka matamu. Dan melihat apa? Ini dia. Having a discernment of the spirit. Memiliki roh atau kemampuan roh membedakan, membaca keadaan. Itu yang namanya berdoa dan berjaga-jaga. Kalau kita melihat sekeliling kita, ini namanya kenyataan. Ini namanya kenyataan. Dan kita tidak didikte oleh kenyataan, tetapi oleh kebenaran. Kita tidak didikte oleh kenyataan. Kenyataannya mungkin dia lagi kesel sama saya. Dia benci sama saya. Dia nggak peduli sama saya. Itu kenyataan. Tapi kebenarannya mengatakan bahwa Allah akan mengubah orang ini. Kenyataannya mungkin mengatakan bahwa kamu sedang sakit dan lama-lama makin lama penyakit kamu makin berat. Atau benjolannya makin lama makin besar. Tapi kebenarannya mengatakan Allah sudah menyembuhkan. Perkataannya He sent His word and He healed your disease. Dia kirim firman kepada tubuhmu dan Dia menyembuhkan tubuhmu. Mana yang saudara akan pilih? Pilihlah kebenaran dan bukan kenyataan. Izinkan kebenaran mendikte kenyataan hidupmu. Di dalam Yesaya dikatakan, whose report that you believe? Laporan mana yang kamu mau dengar? Laporan mana yang kamu mau dengar? Whose report that you want to believe? We will believe what God says in this word. Itu yang kita pilih. Saudara punya pilihan pada hari ini. Kita punya pilihan hari ini. Mau didikte oleh kenyataan? Atau kita mengizinkan kebenaran memerintah hidup kita. Elia manusia biasa. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Hari ini ada begitu banyak orang-orang lemah yang sedang mengalami tekanan berat. Jangan sungkan datang mendoakan mereka. Amin. Salah satu berkat yang bisa kita tawarkan kepada orang adalah, boleh gak aku berdoa buat kamu? Kok aku lihat mukamu sedih banget. Boleh gak aku berdoa buat kamu? Mari hari ini